Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fuad Al-Hasan, NIM 1766003, mata kuliah Perancangan Arsitektur 5, ingin menjelaskan tentang desain high-rise building dengan nama Mall and Rental Office. Untuk project profile ini, saya mendesain Sunshine Mall and Rental Office, merupakan bangunan komersil yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan dan perkantoran sewa, khususnya industri kreatif. Rancangan ini menggunakan pendekatan konsep Green Architecture dengan tagline Sunshine, yang merupakan konsep perancangan arsitektur pada bidang lingkungan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam, salah satunya sinar matahari, yang dimanfaatkan dan didasarkan pada konsep ramah lingkungan. Untuk latar belakangnya itu semakin bertambahnya penduduk dan aktivitas generasi muda di Kota Malang, dan berdasarkan fakta lapangan, maka permasalahannya adalah belum adanya tempat khusus yang bisa menjadi pusat aktivitas kreativitas generasi muda di Kota Malang. Untuk fakta lapangannya itu, lokasi ini berada di Jalan Soekarno-Hatta, PTP 1, Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dengan luas lahan mencapai 7,52 hektar. Dengan batas timur, Jalan Soekarno-Hatta, batas barat, perumahan warga, batas utara, SMAN 9 Malang, batas selatan, rumah warga. Untuk latar belakang yang ada di tapak dengan isu-isu yaitu berada di sekitar kawasan komersil, 2. Dekat dengan perumahan elit, 3. Menghadap langsung ke monumen pesawat, 4. Dekat dengan tempat nongkrong, 5. Berada di jalan akses masuk keluar Kota Malang, 6. Dekat dengan kampus Institut Asia dan STT Malang, 7. Dapat dijangkau kampus UB dan Polinema, 8. Dekat dengan Rumah Sakit Permata Bunda dan FSUB, 9. Jumlah mahasiswa setiap tahun bertambah, 10. Industri kreatif semakin berkembang, 11. Kurangnya ruang terbuka hijau. Hingga kondisi idenya harus ada tempat khusus yang bisa menjadi pusat kreativitas generasi muda di Kota Malang, dan perlunya tempat perbelanjaan low budget untuk mengakomodir kebutuhan hidup di daerah Jalan Soekarno-Hatta, sehingga menghasilkan solusi membuat perancangan kolaborasi antara office dan komersil. Untuk office adalah kantor bagi startup industri kreatif yang banyak digawangi oleh generasi muda, dan komersil adalah tempat perbelanjaan low budget dengan sasaran mahasiswa sebagai pasarnya. Untuk deskripsi objek antara komersil dan office adalah sebuah objek perancangan yang menggabungkan dua fungsi utama di dalam bangunan. Hal ini fungsi komersil dan fungsi perkantoran. Untuk fungsi komersil adalah pusat perbelanjaan, lifestyle, sektor ekonomi. Untuk office adalah rental office dan basis usaha. Sedangkan untuk cakupan desain pada Sunshine Mall and Office ini adalah aksesibilitas, sirkulasi dua fungsi, pengolahan fasad, zoning masing-masing fungsi. Untuk fasilitas rental office adalah resepsionis, ruang tunggu, toilet, lift, tangga darurat, conference room. Untuk pusat perbelanjaan yaitu retail, food court, ATM center, ruang informasi, toilet, eskalator, tangga darurat, area parkir. Untuk studi presidennya ini, saya mengambil bangunan Gaeson Tower yang ada di China. Pada bangunan ini dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu resort, rental office, dan rental podium atau pusat perbelanjaan. Pendekatan yang digunakan untuk perancangan Gaeson Tower 2 lebih mengarah pada pendekatan humanistik, di mana tujuan dari setiap fungsi bangunan adalah untuk memaksimalkan aspek-aspek kemanusiaan seperti
kebutuhan, integrasi, dan hunian. Sedangkan bangunan ini lebih dominan fungsi kantor, sedangkan fungsi komersil menjadi fungsi sekunder. Pintu masuk ke perkantoran melewati ground floor atau basement. Untuk skema desain dimulai dari satu bangunan yang dibagi menjadi dua fungsi antara komersil dan office dengan melalui pendekatan pada studi presiden Gayson Tower sehingga menghasilkan aksesibilitas, sirkulasi fungsi, pengolahan fasad, dan zoning pada masing-masing fungsi sehingga menghasilkan office dan pusat perbelanjaan. Skema desain untuk integrasi keislaman diambil dari surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu ke muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingat Allah sebanyak-banyak upaya kamu beruntung. Nilai keislaman ini dapat disimpulkan yaitu mewadahi tempat untuk bekerja, mewadahi tempat untuk jual beli, mewadahi beraktivitas secara positif. Selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama yaitu analisis matahari dengan memberikan solusi yaitu pemberian double fasad, membuat efek drop pada bayangan, memberi gazebo, memberi selasa, memberi solar panel di atap bangunan, membuat vertical garden di sisi barat, memberi skylight, menggunakan kaca film, memberi vegetasi tajuk lebar di taman. Selanjutnya yaitu analisis hujan. Pada saat curah hujan cukup tinggi sehingga menghasilkan analisis membuat green roof sebagai tanah hujan, memberi biopori pada area taman, membuat selokan di sekeliling bangunan, memperkeras paving glass block, menanam vegetasi daya serap tinggi. Selanjutnya yaitu topografi pada site sehingga menghasilkan membuat elevasi ketinggian tanah taman, membuat taman. Selanjutnya yaitu vegetasi pada site menghasilkan vegetasi taman di area depan, menyediakan area vertical garden dan vegetasi di samping jalan untuk mengurangi polusi. Selanjutnya yaitu analisis angin yang memberikan solusi membiarkan area terbuka pada area lantai 1, desain aerodinamis, dan desain bukaan dengan coaster. Untuk konsep pada bangunan ini menggunakan pendekatan green architecture dengan tagline Sunshine yang menghasilkan konsep yang nyaman, hemat energi, ramah lingkungan, aman, dan nyaman. Untuk konsep bentuk pada bangunan ini dimulai pada analisis site. Selanjutnya yaitu pembagian KDB dan FPH pada site. Selanjutnya pembagian fungsi antara komersil dan office dan penarikan ke atas atau fungsi vertikal. Selanjutnya yaitu mengalami transformasi bentuk dengan pemanfaatan view dan sinar matahari yang maksimal pada transformasi penggunaan balkon pada lantai. Selanjutnya yaitu dengan analisis cahaya matahari, maka penggunaan rooftop dan material kaca yang bisa memaksimalkan pemanfaatan sinar matahari masuk. Selanjutnya yaitu penggunaan coaster untuk jalan masuk angin agar ruangan tetap tidak lembab. Selanjutnya, finishing fasad agar memperindah bangunan dan penambahan vegetasi pada taman dan rooftop. Untuk penataan landscape, ruang terbuka hijau pada sekeliling bangunan yang membuat bangunan menjadi sejuk dan nyaman. Penataan landscape ini juga menjadi daya tarik dan menambah estetika pada bangunan. Hal ini juga bisa menjadi daerah resapan air hujan yang menjadikan desain ini ramah lingkungan. Dimulai dari set plan yang terdapat fasilitas ATM Center, Gojek Center, parkir bus, parkir motor, pusat perbelanjaan, office, parkir karyawan, genset, pengolahan sampah. Selanjutnya yaitu denah
basement atau ground plan yang berada di bawah tanah. Selanjutnya yaitu denah lantai 1 antara komersil dan office. Selanjutnya yaitu denah lantai 2 sampai lantai 4 yang fungsinya sama dengan area komersil dan office. Selanjutnya yaitu denah lantai 5 antara office dan komersil. Kenapa saya bedakan pada lantai 5? Karena di sini kita menambahkan area bermain untuk anak seperti bioskop, food court, ataupun time zone. Untuk denah lantai 6 hanya terdapat denah office, sedangkan untuk area komersil hanya sampai 5 lantai. Pada denah office ini terdapat penekapan konsep dengan pengurangan balkon sepanjang 5 meter pada setiap lantai, sehingga pada setiap lantai akan kurang 5 meter, 5 meter, dan seterusnya sampai lantai 13. Begitu pula dengan lantai 7 dan lantai 8. Denah lantai 9, denah lantai 10, denah lantai 11, denah lantai 12, semua mengurangi 5 meter pada setiap lantai yang dimanfaatkan untuk area balkon. Selanjutnya yaitu denah lantai 13. Selanjutnya yaitu tampak. Dengan eksplorasi tampak pada bangunan sehingga menghasilkan tampak yang sangat menarik pada bangunan mall and rental office. Dapat dilihat pengolahan fasad pada bangunan ini dengan penggunaan material kaca, kayu, dan penggunaan vertical garden pada setiap fasad. Selanjutnya yaitu potongan. Pada setiap potongan bangunan diperlihatkan aktivitas yang ada di dalamnya. Untuk sirkulasi udara yang ada di dalam bangunan, dengan adanya balkon dan void pada setiap lantai yang memudahkan sirkulasi udara mudah masuk dan keluar. Hal ini membuat sirkulasi udara menjadi lancar sehingga bangunan menjadi sejuk dan nyaman. Di sini dapat dilihat void menerus antara lantai 1 sampai lantai 13. Dengan pemanfaatan balkon pada setiap lantai juga memudahkan udara masuk ke dalam bangunan. Untuk utilitas, ini terdapat utilitas air kotor, bersih, hujan, bekas. Untuk utilitas ini, saya konsep menjadi satu shaft pada bangunan yang diserbakan di setiap lantai.